Ya. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bersama saya Yuda Kristawan, jumpa lagi dalam obrolan bersama KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bertepatan dengan satu hajatan besar dengan tema Guden Navon, Kota Baru, dahulu dan tak terlupakan. Dan sudah hadir bersama saya di sini. Kita langsung dari Jalan Sudirman ya. Ada Mas Ahmad Sidki. Beliau adalah divisi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat dulu. Salam sehat. Semangat ya Mas? Semangat banget ya. Total loh ini. Semangat. Saya juga nggak kalah total. Saya ada ini. Iya. Terus ada kejatuhan apa gitu saya pakai ada tongkat juga. Oh. Oke, Mas Ahmad, kita akan ngobrol soal bagaimana teman-teman KPU DIY berusaha untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan literasi ya. Ini jadi satu kesatuan ya. Tentu berharap besar bahwa menyambut pemilu 2024 akan berjalan lancar, bermartabat dan berbudaya, begitu ya. Amin ya. Kelihatannya eye catching, tapi menjalannya yang itu. Ya, ini ya butuh proses panjang. Nah, Mas Ahmad, langsung saya mau ajak Mas Ahmad untuk merespon isu terkini. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kok tiba-tiba kemarin ribut-ribut ada pemilu ditunda? Ini jadi satu pembahasan yang sangat di mana-mana lah ya, bahkan di angkringan ya kita lihat, bahkan di sini-sini tadi juga teman-teman yang ikut sosialisasi KPU ya, itu juga merasakan hal yang sama. Apa sih yang sudah terjadi? Ya, ayo dijelaskan ini. Oke Mas Yuda, menarik ya. saya kira. Karena memang itu bukan hanya pertanyaan Mas Yuda ya. Tapi ketika kami kemarin turun ke desa-desa melakukan sosialisasi masyarakat, pertanyaan masyarakat ya sama ya. itu. Pak KPU, apa yo tenan po pemilu ditunda gitu. Karena kan beritanya di media sosial dan televisi masif. Betul. Ya. Mereka melihat di televisi ya di desa-desa itu, kemudian tentu saja di media sosial, di koran ya. Nah, ini yang menarik mumpung malam ini kita ketemu ya, ingin saya jelaskan bahwa pemilu jalan terus. Jalan terus kita. Berarti karena pemilu jalan terus ya? Pemilu itu sesuai jadwal ya? Mandat dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E. Di situ dijelaskan ya, pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 5 tahun sekali. Jadi itu sudah siklus ya. Siklus yang harus dilaksanakan oleh konstitusi. Mandatori konstitusi. Nggak main-main, ini undang-undang dasar. Nah, sehingga ketika ada wacana atau bahkan putusan pengadilan kemarin yang secara tidak langsung menunda misalkan, mengagetkan juga itu ya. Saya kira itu KPU tetap jalan terus. Oke lah, mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan seperti itu dan KPU tetap diapresiasi ya. KPU kita mengapresiasi, ini proses hukum. Proses hukum dan KPU tetap melakukan upaya banding ya. Dan kami optimis optimis pemilunya akan tetap dilaksanakan. Karena tahapannya juga sudah jalan, kira-kira mungkin sekarang tuh 40%. Tahapan yang sekarang berlangsung itu partai politik sudah ditetapkan nih Mas. Ya betul, pesertanya sudah ditetapkan ya. Semua partai politik sudah ditetapkan. Kemudian saat ini yang sedang kita langsungkan itu adalah pemutakhiran daftar pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih ya, udah baru sampai di situ ya. Baru selesai 14 Maret kemarin. Selama 1 bulan lebih kita melaksanakan coklit. Memastikan warga negara itu terdaftar sebagai pemilih. Kecocokan itu ya. Betul. Kita cocokkan KTP, DKK, bener gak ini sudah meninggal atau udah pindah nggak di situ. Udah pindah gitu kan. Nah, ini yang kita verifikasi langsung di lapangan. Berarti di sini Mas Ahmad mewakili KPU DIY menegaskan bahwa tetap meskipun upaya hukum ini sudah ditempuh dan optimis ya. Karena kemarin betul-betul mengagetkan juga ya. Mengagetkan dan itu kan sebuah dinamika lah ya. Dinamika hukum lah. Artinya memang kita hormati itu. Kita hormati. Karena itu masih dalam koridor hukum. Ini Beda kalau sudah melakukan gerakan masa menunda pemilu kan di luar koridor hukum. Ini kan masih dalam koridor hukum dan kita terus lakukan upaya banding dan sebagainya. Itu ya teman-teman Tribuners masyarakat Jogja, dan
pemilih pemula. Nah, yang baru pertama milih kan besok ratusan ribu ya. Untuk di Jogja sendiri ya, yang usianya 17 tahun ke atas sudah punya IKTP kan, punya hak pilih ya. Jadi semangat memilihnya tetap dijaga karena pemilu insya Allah akan dilaksanakan 2024 ya. Nah oke Mas, kita geser ke sosialisasi dari teman-teman KPU DIY. Nah malam ini ada yang menarik teman-teman. Jadi salah satu booth yang paling rame adalah boothnya KPU DIY. Ya, betul. Ada apa gerangan? Ternyata ada bonekanya. Dan ini ada namanya ya? Sura dan Sulu. Sura dan Sulu. Suara rakyat, suara pemilu. Oke, Sulu tak pikir teman saya di Tribun. Oh gitu ya, ada namanya Sulu ya. Sura itu suara rakyat. Suradina. Apa itu kalau orang Jawa itu? Ya, Suradina apa gitu ya. Sulu itu suara pemilu. Pemilu, dua ini. Ya. Ada apa? Apa yang kemudian menyebabkan crowd di booth-nya KPU? Mungkin Mas Ahmad yang menjelaskan deh. Ya. Ini salah satu keberhasilan menurut saya. Sampai malam ini ya, kita di belakang kita ada ya. Jam berapa nih? Jam 10 ini jam ya. Ya, hampir jam 10 malam. Jam 7 malam kita buka itu terus rame ngantri orang untuk masuk ya. Saya kira ini menunjukkan antusiasme. Antusiasme masyarakat terhadap pemilu. Ya kan, begitu melihat booth pemilu KPU ya, di situ kami melakukan beberapa layanan cek DPT online. Ada layanan juga ya langsung ya. Oke, ya kan, kita bantu masyarakat melihat apakah namanya terdaftar di DPT. Oke. Nah, kalau belum seperti apa, kita melayani konsultasi soal pemilu. Dan antusias masyarakat ini cukup tinggi karena ini memang apa ya? Saya merasakan semangat publik ya terhadap pemilu ini di Jogja ini terutama cukup besar. Oke. Jadi tidak semata-mata karena gimmicknya boneka ya? Oh bukan. Ya, karena ada beberapa persen itu. Ya, tapi ada pemutakhiran data tadi ya. Betul. Ngecek bisa DPT-nya tercatat apa enggak. Termasuk tadi saya menemani ada wisatawan asing ya. Ya, tadi saya sempat ya lihat ya ada beberapa wisman ya mancanegara. Election Commission Body gitu kan. Langsung dia tertarik tanya-tanya soal pemilu. Tempat foto juga di sana. Nah ini karena pemilu di Indonesia itu memang cukup menarik perhatian publik internasional. Masyarakat dunia ya. Pemilu yang paling kompleks di dunia gitu ya. Sebenarnya kalau lihat secara detail itu ngeri-ngeri sedap juga ya enggak Mas? Benar, kita ingat 2019 konstelasi politik sangat tinggi sekali. Betul. Itu residu ya, ada residu. Karena itu pemilu 2024 ini tema kita sekarang itu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu sebagai sarana integrasi. Artinya sebenarnya ini udah lama karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Sila 1 sampai 5. Persatuan Indonesia dari situ gitu kan. Ini ada turunan yang kesekian kali sebenarnya supaya marwah pemilu ini tidak lepas dari integrasi bangsa. Jadi sebenarnya tujuan dengan tema ini kita ingin menegaskan bahwa jangan sampai pemilu itu hanya menjadi sebagai arena pertempuran politik kalau kata Bung Karno itu arena kontestasi semata-mata itu. Tapi justru ini menjadi sarana integrasi, bukan justru memecah belah. Nah, kita belajar dari pemilu 2019. Betul. Itu mengakibatkan keterbelahan. Betul, karena itu juga sejarah. Betul. Ketika hanya ada 2 calon presiden waktu itu ya. Tapi kita bersyukur kita bisa melewati itu dan ternyata everything is gonna be alright. Gitu ya. Doa bersama ini ya. Terus gimana Mas? Ini menghadapi itu gimana KPU? Ya, karena dengan pengalaman itu. Ada beberapa tantangan yang harus kita antisipasi ya. Pertama, hoax pemilu. Ini satu musuh terbesar ya. Betul. Media sosial ini kita diuntungkan ya dengan sosialisasi pemilu semakin mudah, kemudian diseminasi juga semakin mudah sekarang. Tetapi juga ada dampak negatif ya, ada hoax pemilu yang juga dengan mudah tersebar. Dan sudah mulai dari sekarang. 2018, 1 tahun menjelang pemilu 2019, Mafindo kemudian Kominfo mencatat ada 3.000 sekian hoax politik. Itu yang tercatat ya. Yang tercatat ya saya kira. Yang belum tercatat ya mungkin lebih banyak. Karena itu kita mengantisipasi 2024 ini jangan sampai kita terpengaruh. Nah, di sini literasi politik dan literasi media sosial itu menjadi satu kesatuan. Salah satunya seperti ini ya kita langsung terjun ke keramaian ya. Media dengan pemerintah daerah ya. Melakukan itu yang pertama, yang kedua tantangan yang tidak kalah penting yang ini masih klise sebenarnya, tapi harus kita antisipasi juga masih maraknya money politik.
Oke, ya. Ini merusak betul ini money politik ini. Kita berharap masyarakat itu datang ke TPS berdasarkan pada pilihan hati nurani. Memilih itu atas dasar rekam jejak, secara rasional, bertanggung jawab, cerdas seperti itu. Jadi bukan karena ada NPWP nomor pirwani piro gitu. Karena bangsa kita korupsi merajalela karena diawali dari transaksional yang kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil dari Saya sepakat, dan kemarin kebetulan kami juga bekerjasama dengan teman-teman di Satpol PP, Komisi A, Satlinmas, dan Jaga Warga. Nah, mereka komitmennya sangat tinggi ya. Betul, dan terbukti mereka sudah pernah punya pengalaman di 2019 dan berhasil meredam itu ya, dengan situasi yang saat itu tentu sangat sulit itu. Di satu lokasi aja benderanya bisa kebelah macam-macam gitu. Menariknya juga keistimewaan Jogja salah satu ada namanya Jaga Warga. Nah itu tadi. Di luar struktur resmi Dukuh RT ada Jaga Warga. Inisiatif partisipasi masyarakat. Nah, tetapi kami bersyukur setiap kali pemilu Mas Huda di DIY ini, di Jogja ini partisipasinya selalu tinggi memang. Meningkat terus ya setiap tahun? Meningkat terus, tetapi ini secara kuantitatif. Pekerjaan rumah kita sekarang di pemilu 2024 agar kuantitas partisipasi itu juga menyeret, menderek kualitas partisipasi. Gitu. Tidak hanya hadir di TPS, tetapi kehadiran mereka itu memang benar-benar untuk memberikan atas dasar rasionalitas. Saya kira kalau masyarakat sudah datang itu sudah baik. Tapi kemudian menggunakan hak pilihnya ini juga, kalau ini bisa grafiknya sama, ini saya kira menarik. Datang sudah baik. Datang dengan tanpa money politik itu jauh lebih baik. Jauh lebih Satu baik. lagi yang lebih baik lagi, berpartisipasi sebagai penyelenggara. Nanti di 14 Februari kita membutuhkan ribuan KPPS. KPPS ya. Ada 12.071 TPS di DIY sementara ini ya. Berapa di 12.071 TPS. 12 ribuan TPS ya. Berarti butuh berapa orang nanti? Kali 7. Berapa Mas, itu? Berapa ya? Kita suruh ngitung. Ini maskotnya ya, maskot KPU ya. Maskot KPU barusan hadir. Nah, ini Sura sama Sulu ya. Nah, ini salah satu gimmick dari KPU untuk menarik perhatian. Bahkan nanti anak-anak SD pun sudah harus kita kenal sejak dini ya, bagaimana kemudian di Indonesia ada sistem demokrasi yang harus kita. Wah, ini dia ini. Ini namanya adalah Sulu ini ya. Sulu. Nah, ini salah satu maskot KPU, Sulu dan Sura. Ini ini Sulu. Ini bentuk nyatanya seperti ini. Ini kalau anak-anak yang kemarin main game tuh ada kayak Pokemon. Pokemonnya KPU ya. Oke, lanjut. Terima kasih ya Mas Sulu dan Mas Sura. Kok masih ini gender nanti Mas Mbak ada. Ini ada yang betina, ada yang jantan satu. Oh gitu ya. Iya. Coba kita lihat dulu gitu ya. Oke, lanjut Mas Ahmad. Nah, artinya kemudian sebenarnya modal untuk khususnya di DIY ya, untuk menyambut pemilu 2024 itu komponennya udah lengkap ya. Tapi hanya saja kan ada pemilih pemula yang ribuan orang nanti ya, yang kemudian baru akan menggunakan hak pilih pertamanya. Nah, ini seperti apa treatmentnya KPU DIY? Memang pemilih pemula ini jadi salah satu prioritas kami dalam melakukan voter education, pendidikan pemilih, sosialisasi. Dan kita strateginya berbeda tentu dengan pemilih yang kolonial, pemilih milenial. Nah, karena itu kita melakukan pendekatan dengan media sosial, pendekatan dengan budaya populer, pendekatan dengan komunitas-komunitas anak muda, yang kita bangun secara berkelanjutan. Nah, termasuk dalam event-event seperti ini, pertunjukan musik, banyak kita ingin sinergi dengan teman-teman komunitas di Jogja ini kan banyak komunitas. Itu yang kita bangun. Artinya semakin dekat semakin mudah gitulah ya, gampangannya ya. Betul, karena bagaimanapun masyarakat Jogja khususnya komunitasnya luar biasa. Bidang apapun ada ya Mas ya. Terbukti malam ini mengadakan satu hajatan besar dalam semangatnya untuk Forum Kota Baru nanti
Kota Baru ini jadi salah satu pilot project untuk destinasi wisata malam hari ya. Malam hari. Dengan ada karnaval tadi, ini kita Icon berdandan baru. seperti Indis begini ya. Saya kira ini bisa dimanfaatkan ya Mas ya. Oke Mas, kalau untuk menangkal hoax itu seperti apa sih? Karena ini kan mohon maaf ya, pelaku ini lebih canggih juga. Dia akan menggunakan cara-cara yang lebih upgrade dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini seperti apa? Ya, kita itu begini, selain tentu membangun narasi-narasi positif ya terkait dengan pemilu, demokrasi, politik, kita juga membuat semacam instrumen ya di media sosial kita, ya di website KPU untuk mengklarifikasi. Misalkan, ini ada isu surat suara sudah coblos. Berkembang langsung seperti dulu. Ya, langsung karena kita kan di media sosial itu. cek fakta. Langsung kita langsung klarifikasi, kita langsung luruskan. Gitu kan. Karena jangan sampai kalah satset itu tadi kita jadi berapi gitu ya. Padahal itu hoax gitu ya. Nah, banyak sekali 2019 soal pemilih gila, soal kecurangan, soal data dusdo dan sebagainya. Itu dibangun sedemikian rupa, tetapi kita alhamdulillah 2019 kita bisa mengcounter mereka, counter narasi itu dengan baik ya, dengan media sosial kita juga. Memang strateginya sekarang media sosial, Mas. Mau nggak mau itu. Karena pengguna media sosial itu sudah 70% dari penduduk Indonesia. Betul. Dan 70% itu semua sudah punya hak pilih gitu. Betul, hampir semua lah. Hampir semua punya hak pilih. Oke, Mas Ahmad, kalau kita masih ngomongin soal hoax dan bagaimana kemudian mengantisipasinya, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi sudah pernah dilakukan ya. Dan tentu ini juga butuh effort lebih tinggi lagi ya. Nah, Mas, apa yang kemudian KPU DIY akan lakukan dan untuk mewadahi teman-teman yang antusias untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu itu, apa yang masih memungkinkan terbuka untuk masyarakat ikut terlibat tadi? Saya kira kami itu membuka ruang kesempatan partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi penyelenggara ya. Pertama penyelenggara ya, yang kedua mereka menjadi sukarelawan lah, volunteer ya, berbasis komunitas mereka ya untuk melaksanakan sosialisasi di lingkungan komunitas mereka, teman-teman disabilitas, teman-teman hobis, teman-teman agamawan, silahkan. Nah, kami datang bisa membantu gitu kan, mereka juga bisa melaksanakan secara mandiri gitu kan, sosialisasi seperti itu. Nah, ini KPU nggak mungkin sendirian, ya. Ini perlu didukung oleh masyarakat, inisiatif masyarakat, pemerintah, sektor swasta, media massa juga seperti Tribun ini, agar diseminasi pemilu ini terus meluas. Ini yang paling penting sebenarnya. Dan kami di KPU selama ini sudah bersinergi dengan pemerintah, kami dengan Dinas Kominfo, dengan Kesbangpol, kemudian dengan perguruan tinggi. Nah, dengan perguruan tinggi ini kami kemarin bekerja sama untuk melakukan pendataan pemilih TPS di lokasi khusus. Karena mahasiswa ada yang nggak mudik. Yang nggak mudik itu bisa menggunakan hak pilihnya di Jogja dan disediakan dengan TPS di lokasi khusus. Ini di sekitar kampus. Dipermudah kita dirikan TPS khusus mahasiswa. Kalau yang 2019? 2019 itu memang kemarin kita hanya mengandalkan 2% dari surat suara DPT. Nah, sehingga kita sebar ke banyak desa. Nah, untuk pemilu 2024 ini kita upayakan dari awal, kita data kerjasama dengan kampus, kemudian kita minta kalau kampus itu mau mengusulkan pendirian TPS kampus, baik di dalam kampus maupun di sekitar. Berarti sudah ada yang muncul ini, Mas? Sudah ada beberapa kemarin dari UGM sudah masuk datanya, dan dari beberapa perguruan tinggi, dari UIN juga sudah sedang proses, kemudian dari pesantren-pesantren, artinya dari lapas. Intinya bagi masyarakat ya yang tidak bisa menggunakan hak pilih di lokasi dan itu tersentral pada satu lokasi tertentu, ya itu bisa mengajukan
TPS di lokasi khusus. Oke, ya tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya, tentunya. Dan ini jangan khawatir teman-teman pelajar di Jogja yang dari luar Jogja, kalau misalnya tidak bisa mengikuti pemilihan umum pemilu di tempat asalnya, akan dikasih akses dengan syarat dan ketentuan yang saya kira mudah ya. Mudah. Waktu Sekarang 2019 lebih mudah, juga. asalkan dari awal ini. Tapi kita melalui melalui kampus, melalui pesantren, melalui ada penanggung jawab secara institusional untuk mengajukan TPS di lokasi khusus itu. Oke, ya. Jadi jangan khawatir ya, tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi bagian dari pemilu sebagai integrasi bangsa tadi ya Mas ya. Oke, Mas satu lagi Mas, apa namanya itu, kan kita selalu ketika pemilu dilakukan, masyarakat itu antusiasnya luar biasa ya. Sampai-sampai mereka inisiatif sendiri TPS itu dibikin entertain sekali gitu ya, dengan tema-tema misalnya kayak ini indies gitu. Ada tema yang hantu gitu ya. Macam-macam lah. Ini apresiasi dari KPU sendiri seperti apa sih selama ini ke masyarakat yang dengan sukarela membuat TPS menarik sehingga orang datang gitu. Ya, memang di beberapa kali pemilu dan pilkada di Jogja ini banyak inisiatif masyarakat untuk membuat TPS unik namanya. Ya, ada yang TPS bola, pakai bola. Ada yang superhero, wayang, ya kan? Nah, itu kita tentu akan apresiasi oleh KPU, terutama KPU kabupaten, melalui beberapa apresiasi yang semestinya lah. Bahkan ini justru menjadi daya tarik bagi media massa untuk publikasi di saat hari pemungutan suara. Selain biasanya ini TPS pejabat, TPS calon, jadi menarik gitu. Oke. Itu kami sangat menyambut baik ya antusias masyarakat Jogja. Ini nanti mungkin di kawasan Kota Baru ini perlu itu ada TPS mungkin pas indis ini ya. Betul. Pas hari H itu dibikin seperti ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Jadi TPS sekitar Kota Baru dibikin festival gitu ya. Pemilu itu kan harus dalam suasana riang gembira. Namanya aja pesta demokrasi. Ya, betul. Jangan sepaneng gitu betul, loh. Ini yang harus konsentrasi politik boleh, tapi ya hanya saat itu saja. Saat itu saja. Perlu berlarut-larut. Oke. Mas Ahmad, luar biasa ini situasi malam ini semesta mendukung ya. Mas takung sekali alhamdulillah. Betul. Siram dulu biar ini enak banget nih suasananya. Betah ya Mas ya. Nanti sambil nyicip-nyicip kuliner di sini. Masih ramai loh itu. Oh iya masih ramai sampai sekarang ya, betul. Nanti kalau teman-teman kelewat acara seperti ini, semoga nanti bulan-bulan ke depan akan ada acara rutin seperti ya Mas Ahmad. Dan satu lagi dong, pesan ke teman-teman pemilih pemula tadi supaya yakin bahwa satu suaranya itu menjadi sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Oke, ya baik Mas Yuda. Mungkin untuk pemilih pemula, pemilih milenial yang baru pertama kali akan mengikuti pemilu, baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di TPS ya. Kami berharap pastikan pertama nama Anda terdaftar sebagai pemilih, cek DPT online. Karena semuanya sekarang ada di genggaman ya, cek DPT online, tulis di nama. Di gadget ya langsung bisa. Betul. Kalau belum terdaftar nanti bisa lapor ke KPU kabupaten kota dan setelah itu mengikuti semua tahapan di media sosial KPU ya, mengikuti semua informasi sehingga bisa menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional dan bertanggung jawab. Mas, kanal-kanal informasi yang bisa diakses teman-teman di mana saja? Semua ada. Di Facebook, Instagram kemudian Twitter, kemudian Reels, KPU, TikTok, langsung diketik KPU.DIY ya. KPU.DIY. Langsung singkat, silakan teman-teman di situ. Kalau misalnya ada kurang puas juga dengan informasi yang di situ, langsung datang ke KPU juga bisa ya? Bisa, kami terbuka. Kami punya yang namanya Zona Pintar Pemilu. Zona Pintar Pemilu. Zona Pintar Pemilu. Bahkan di Taman Pintar Kota Jogja, kita punya booth Rumah Pintar Pemilu. Ready setiap saat. Ready setiap hari. Monggo silahkan teman-teman yang tertarik untuk turut mensukseskan pemilu 2024, tentu kita berharap semua ikut ya Mas ya. Iya dong. Menyelenggarakan pemilu yang bermartabat. Kalau nggak keren gitu loh kalau nggak ikut pemilu sekarang itu. Bermartabat dan berbudaya, kita berharap begitu ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas Ahmad. Thank you, salam sehat selalu. Dan luar biasa malam ini, terima kasih semua tim kerabat kerja Tribun Jogja dan teman-teman KPU.DIY, kolaborasi yang asik ya Mas ya. Dan teman-teman juga pemerintah Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar, bermartabat dan berbudaya. Seperti itu ya doa kita bersama ya Mas. Amin, Semoga amin. obrolan kita tidak berhenti di sini, manfaatnya bisa meluas dan untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Oke, dan seperti itu teman-teman Tribuners, ngobrol seru bareng KPU DIY dalam satu situasi yang keren banget di acara Golden Phone Kota Baru, dahulu dan tak terlupakan. Dan saya Yuda Kristawan, kalau ada salah kata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, matur suwun. Thank you. Oke, makasih Mas Yuda. Keren.